Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur walladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وأمينه على وحيه أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله عزني الله وإياكم, patut kita untuk bersyukur kepada Allah Taala, dan semestinya memang kita selalu bersyukur kepada Allah. Jangan kita lalai, jangan kita lupa untuk bersyukur kepadanya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak pernah lalai, Allah tidak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Allah Rabb itu lupa. Sehingga tidak satu detik pun dari waktu dalam hidup kita ini melainkan ada untuk kita, selalu ada bersama kita itu nikmat-nikmat Allah. Yang nikmat itu merupakan atharu rahmatih, bukti nyata rahmat Allah, yaitu adanya nikmat. Dalam setiap nafas kita merasa ini adalah nikmat Allah. Dalam setiap detak jantung kita merasa ini nikmat Allah. Ketika mata kita melihat, telinga kita mendengar, lisan kita bertutur kata, tangan kita ayunkan, kaki kita langkahkan, demi Allah itu nikmat Allah. Namun demikian, di tengah nikmat-nikmat Allah yang sedemikian banyaknya, yang nyaris praktis kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung dan membilangnya. Subhanallah. Itu digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Ibrahim 34. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah, dan apabila engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha. Allah pastikan, la tuhsuha, engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Subhanallah. Sekedar mengetahui seberapa banyak nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan untuk kita, dan mampu kita mengetahui itu. Jangankan memastikan, memperkirakan pun tidak mampu kita. Namun perhatikan ujung ayat ini, Allah mengingatkan kita, wa kana insanu zaluman jahulan, manusia itu zalim dan bodoh. Innal insana la zalumun kafar,
Sungguh manusia itu zalim lagi ingkar nikmat-nikmat Allah. Kita dituntut Allah untuk bersyukur. Diulang-ulang oleh Allah dalam surat Ar-Rahman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang akan kau dustakan? Dituntut kita Allah untuk bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk selalu bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan untuk kita dan untuk kedua orang tua kita. Senantiasa pula membimbing kita beramal saleh, amal yang diridhoinya, dan semoga kelak di mahsyar dengan rahmatnya akan kumpulkan kita semua bersama hamba-hambanya yang saleh. Amin ya mujibas sa'ilin. Ikhwani fillah, as'adani Allah wa iyyakum. Satu di antara doa yang sering diucap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengucap, "Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya muqallibal qulubi." Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati. Maka dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya nomor 19.677 diterima dari Ibnu Abi Kabsyah radhiyallahu anhu bahwa Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah menyampaikan pesan dan nasihatnya di atas mimbar, dan beliau menukil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah pernah mengatakan, "Innama summiyal qalbu min taqallubi." Sesungguhnya hati itu disebut hati karena sifatnya yang takallub. Takallub itu artinya bolak-balik, tidak konstan pada level tertentu, pada kondisi tertentu. Masya Allah. Jadi hati disebut hati karena sifatnya min taqallubi, karena memang hati itu bolak-balik dan kita bisa merasakan itu. Kadang semangat, kadang lemah semangat itu, kadang malas. Masya Allah. Innama mathalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli syajaratin yuqallibuha rihu dhahral batn. Sempurna Rasulullah menggambarkan bagaimana suasana hati manusia. Rasulullah mengatakan sesungguhnya perumpamaan hati itu sama halnya dengan rishah. Apa itu rishah? Yaitu sehelai bulu angsa atau bulu unggas. Hanya titik yang sehelai, mu'allaqah, yang diikat ujungnya itu dengan benang, lantas digantungkan di ranting pohon. Sehelai bulu unggas yang diikat dengan seutasnya, lantas diikat di dalam ranting pohon itu, kemudian diterpa angin yang kencang ke tanahnya. Subhanallah, itu bisa membayangkan bagaimana keadaan misalnya bulu itu, dia akan berputar-putar. Masya Allah, itulah. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya muqallibal qulub, ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik hati manusia. Tsabbit qalbi." Nah, ini esensi doa di sini. Inti doa di sini. Sifat hati berubah pasti, tapi Rasulullah mengatakan tsabbit. Ini doa, ini permohonan. Tsabbit itu maksudnya adalah talabus sabata
wal istiqamah, minta kepada dianugerahi sifat as-sabat. Sabar itu teguh, tidak goyah, tidak bergeser setapak pun. Itu namanya as-sabat. Fabit qalbi ay ij'al qalbi sabitan ala dini, jadikan hati itu tetap teguh di atas agama. Nah, saya pikir antum sudah hafal Quran ini. Terima kasih saya dibaca atau tidak. Kalau pernah membaca insya Allah pernah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dalam kata dikatakan tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Mendengar doa ini sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah bertanya kepada Nabi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, innaka tuksiru an tad'u bihadza. Wahai Rasulullah, sungguh sering sekali engkau berdoa dengan doa yang ini, dengan kalimat-kalimat ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Pertanyaan Aisyah adalah atakhsha, apakah engkau khawatir ya Rasulullah atas dirimu? Adakah sesuatu yang kau takutkan ya Rasulullah? Artinya Aisyah menangkap bahwa ucapan doa Nabi menggambarkan apa? Kekhawatiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika membangun Baitullah atas perintah Allah, setiap meletakkan batu demi batu menyusun Baitullah itu, Ibrahim mengatakan, Ismail pun mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, terimalah dari kami amal-amal kami, sungguh Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kalimat yang diucap oleh Nabi Ibrahim ini menggambarkan kekhawatiran, kegelisahan hati beliau kalau amal itu tidak diterima oleh Allah. Karena merupakan hak Allah untuk menerima atau tidak menerima amal. Jadi setiap doa permohonan yang kita sampaikan mesti diikuti rasa khawatir, al-khauf, di samping rasa harap itu roja. Maka apapun doa yang kita ucap, selalu ujung doa kita mengucapkan amin, yang artinya Allahumma stajib, ya Allah perkenankan doa kami. Kalimat itu menggambarkan khawatir kalau doa tidak diijabah oleh Allah. Dan Aisyah menangkap itu. Ataksya, apakah kau khawatir ya Rasulullah sesuatu atas dirimu? Apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawab? Beliau mengatakan, wa ma yu'minuni ya Aisyah. Apa gerangan sesuatu yang membuat aku mesti merasa aman wahai Aisyah? La ilaha illallah. Indah bukan ucapan Nabi. Bagaimana kita merasa aman? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ma yu'minuni. Apa gerangan sesuatu yang membuat aku merasa aman wahai Aisyah? Artinya tentu hatiku diliputi kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan. Karena salah satu di antara 3 rakaizul ibadah itu adalah al-khauf. Ingat, Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam kitab tauhidnya menyatakan, al-ibadatu tartakizu ala 3 rakaiz. Ibadah itu akan sempurna apabila ditumpukkan di atas 3 pilar utama ibadah. Apapun itu ibadah kita mesti dihadirkan 3 hal ini. Tanpa menghadirkan 3 unsur ini, gak akan sempurna, bahkan tidak ada namanya ibadah.
Apa tiga itu? Yang pertama al-hubbu, itu rasa cinta. Apapun ibadah dasarnya cinta kepada Allah. Yang kedua adalah al-khawf, rasa khawatir, rasa takut. Dan yang ketiga adalah al-raja, itu berharap. Sempurna sekalipun ibadah dalam pelaksanaannya tapi hilang darinya tiga aspek ini, tidak mungkin. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, laisal ibadatu an tusallu. Ibadah itu bukan sekedar kau sholat, bukan sholat itu ibadah, tapi apa dasar untuk ibadah? Apa yang menggerakkan kita untuk ibadah? Bukan sekedar terlaksananya perintah dan kewajiban. Ini penting untuk kita pahami supaya kita bisa menata niat dalam setiap amal kita. Ikhwani fillah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ma yu'minu ya Aisyah, apa dalam yang membuat aku mesti merasa aman wahai Aisyah. Wa qulubul ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sementara hati-hati kita manusia itu ada di antara dua jemari dari jari jemari Allah yang Maha Pemurah. Ulama kita menjelaskan ketika menyebutkan sifat Allah seperti ini, la yusharu, gak boleh menggunakan isyarat, gak boleh. Kalau kita menyebutkan firman Allah, qalatil yahudu yadullahi maghlulah, orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Tangan terbelenggu itu kinayah, kata biasa menggambarkan sifat kikir. Jadi orang itu mencela Allah, disebabkan sifat kikir kepada Allah oleh mereka. Yadullah maghlullah, tangan Allah itu terbelenggu, Allah kikir. Allah menjawab, gullat aydihim wa lu'inu bima qala. Justru mereka itulah yang kikir, tangan mereka itulah yang terbelenggu. Wa lu'inu bima qala, dan mereka dilaknat Allah karena ucapan mereka. Apa kalimat berikutnya? Allah mengatakan, bal yadahu mabsutatani, akan tetapi kedua tangan Allah. Nah, ketika menyebut itu nggak boleh kita menggunakan isyarat, karena persamaan sifat tidak lantas kemudian sama dalam hakikat. Allah punya tangan, ya sebutkan seperti itu. Kalau sebutkan tangan Allah itu dua, tapi tidak mungkin kita mentamsil dan menyuruhkan tangan Allah seperti tangan kita. Jadi kalau kita peragat dan kita kasih isyarat, berarti itu sudah at-tamtsil, menyerupakan sifat dzatiyah Allah itu tangan dengan tangan kita, tidak boleh. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, akan tetapi kedua tangan Allah itu terbuka, terbentang, dan ia memberikan rizkinya, karunia kepada siapapun yang dia suka. Termasuk di sana ini katanya apa? Wa qulubul ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman, sedangkan hati-hati manusia itu ada di antara dua jemari dari jari jemari Allah. Bahkan ada hadis yang jelas mengatakan 5 jari jemari Allah. Nanti dari kiamat kata Nabi, Allah lipat itu langit dan diletakkan pada satu jari kanannya. Dilipat itu bumi diletakkan
pada satu jari tangannya. Lautan, pepohonan dilipat diletakkan di tangannya. Manusia diletakkan di tangannya. Semua diletakkan. Saat Allah mengatakan, Anal Malik, akulah penguasa. Anda bisa menjelaskan itu. Tapi tidak mungkin kita menyerupakan bahkan membayangkan. Imam Syafi'i mengatakan ketika terlintas di benak kita satu sifat Allah, ini bukan sifat Allah. Ikhwani fillah, Nabi SAW mengatakan hati-hati manusia itu ada di antara isba'aini min asabi'ir rahman, ada di antara dua jemari di antara jari-jemari Allah yang Maha Pemurah. Yuqallibu kaifa yasha, yang Allah akan bolak-balikkan hati itu bagaimana dia suka. Menunjukkan apa? Menunjukkan mutlaknya kehendak dan kuasa Allah. Allah berfirman, wa yaf'alullahu ma yasha, Allah akan berbuat apapun yang dia suka. Fa'alun lima yurid, Allah berbuat apapun yang dia inginkan. Jadi tidak ada jaminan orang yang sudah di atas petunjuk lantas tidak Allah sesatkan. Sebagaimana orang yang sesat pun tidak tertutup kemungkinan Allah akan beri petunjuk. Maka Allah berfirman, yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Allah memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah sesatkan orang yang Allah kehendaki. Lagi-lagi menunjukkan mutlaknya kehendak dan kuasa Allah. Tapi yang menarik, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada satu kehendak Allah pun yang tanpa sebab. Ini penting. Tidak ada apapun yang Allah takdirkan adanya melainkan ada sebab. Maka tugas dan kewajiban kita adalah menempuh sebab-sebab itu. Orang diberi Allah hidayah itu pun ada sebab. Ada sebabnya. Seperti misalnya firman Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabashshir ibadi. Maka sampaikan berita gembira, bisyarah kepada hamba-hamba. Jadi Allah titip pesan untuk disampaikan berita gembira kepada hamba-hamba Allah. Manhum, siapa mereka itu? Siapa orang yang berat mendapatkan berita gembira dari Allah? Allah katakan, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, yaitu orang-orang yang senang mendengar perkataan, mendengar nasihat. Bukan mengingkari, senang mendengar nasihat, mendengar ilmu. Ikhwani fillah, Al-Imam Al-Bukhari ketika menjelaskan firman Allah surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Dan mereka orang-orang yang ada di neraka itu mengatakan, law kunna nasma'u, sekiranya saja dahulu di dunia kami mau mendengar. Imam Bukhari mengatakan, yaitu mendengarkan ilmu yang disampaikan para ulama di majlis-majlis ilmu. Maka berbagai orang senang datang dan sekali. Imam Bukhari mengatakan, andai kami dahulu mau mendengarkan ilmu yang disampaikan para ulama di majelis ilmu, au na'qilu, atau kami mau merenungkan ilmu yang disampaikan kepada kami. Na'qilu itu memikirkan, bukan ditolak, bukan menjauh dari ilmu. Luqman Al-Hakim pernah
menasihati putranya. Masya Allah, indahnya Luqman Al-Hakim ketika menasihati putranya, ya bunayya, duhai anakku, jalisil ulama, duduklah engkau ya anakku dengan para ulama, orang yang memiliki ilmu, yang mengamalkan ilmunya, duduklah bersama mereka. Wazahimhum birukbataika, dan rapatkan lututmu dengan lutut para ulama itu. Kenapa? Itu dikatakan Luqman kepada putranya. Beliau mengatakan, fa innallaha ta'ala yuhyil quluba binuril hikmati kama yuhyil arda biwabiris samai. Itu alasan kenapa kita mesti dekat dengan para ulama, bahkan merapatkan lutut kita dengan mereka. Ini kata kiasan, kata kinayah, jangan jauh-jauh dari ulama, karena sesungguhnya Allah akan senantiasa menghidupkan hati-hati kita ini dengan cahaya ilmu, sebagaimana Allah hidupkan tanah yang kering, tanah yang tandus, tanah yang mati dengan sinar air dari langit. Masya Allah. Orang yang dilaki itu mengatakan, andai dahulu kami mau mendengar ilmu yang disampaikan para ulama dan memikirkan, memahami ilmu itu, ma kunna fi ashabis sa'id, tidak mungkin kiranya kami masuk ke dalam neraka. Masuk ke neraka itu disebabkan karena mereka membenci ilmu, jauh dari majelis ilmu, tidak mementingkan ilmu, sehingga tidak mengerti mana yang halal dari yang haram, mana yang ma'ruf dari yang munkar. Subhanallah. Jadi yang berhak mendapatkan berita gembira adalah alladzina yastami'una qaul, yaitu orang-orang yang senang mendengar perkataan, mendengar nasihat. Fayattabi'una ahsanahu, lantas ia mengikuti yang baik dari perkataan yang dengannya. Orang seperti ini kata Allah, ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi untuk sampai hidayah kepada kita mesti ada ikhtiar. Kenapa tidak mau ngaji? Orang pada ngaji di masjid, ya saya kan nunggu hidayah. Bukan itu jemput hidayah itu dengan memahami ilmu, mengkaji ilmu. Segala dalam rasa cinta dari kita dengan ilmu. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah ulul albab. Apa itu ulul albab? Ulul albab itu artinya zawil uquli, orang yang punya akal. Al-albab itu kata jamak dari kata lubun, artinya akal, artinya kecerdasan. Cukup mulia bukan kalau kita termasuk yang disebut ulul albab, orang yang cerdas. Ini sebab didapatkannya petunjuk. Sebagaimana Rasulullah juga menjelaskan sebab orang disesatkan Allah. Jadi orang sesat setelah mendapat petunjuk juga ada sebabnya. Jadi bukan karena sebab Allah sesatkan seseorang. Apa sebabnya? Di antara sebab orang Allah sesatkan setelah lebih petunjuk, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, di mana Nabi SAW bersabda, ma dhalla qaumun ba'da an yahdiyahumullahu illa wa utu al-jadal. Hadis ini pendek, insyaallah mudah untuk dihafal setelah kita mengerti hadis ini. Apa Rasulullah mengatakan, ma dhalla qaumun, tidak akan pernah sesat suatu kaum, ba'da an yahdiyahumullah, setelah Allah memberi mereka hidayah.
Dalam hadis lain dikatakan ma dhalla qaumun ba'dal huda, sama artinya. Tidak sesat suatu kaum setelah mendapatkan petunjuk. Illa wa utu anil jadal, melainkan mereka itu adalah orang-orang yang gemar berdebat. Dan jika saya sampaikan di sini ada ikhwan bertanya, Ustaz, kalau begitu tidak boleh kita berdebat? Boleh berdebat. Debat itu salah satu di antara 3 metodologi dakwah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbik, serulah, ajak manusia ila sabili rabbika. Lihat artinya, ke jalan Tuhanmu. Apa sih makna kata sabili? Sabili itu apa? Dan lihat artinya, terjemahnya pasti apa? Ajaklah manusia ke jalan Tuhan. Jalan Allah yang mana? Kalau di depan mantu ada jalan, nama jalan. Jalan Allah yang mana? Selesai Allah Ta'ala mengatakan ila sabili rabbika, itu artinya ila ta'ati rabbika. Ajak manusia untuk mentaati Allah. Jadi taat kepada Allah, jalan Allah maksudnya. Fi sabilillah artinya fi ta'atihi, dalam ketaatan kepada Allah. Caranya bagaimana? Ada 3 sebutkan. Yang pertama bil hikmati, dengan hikmah. Sering kita ingatkan kalau kita temukan ayat Al-Quran disebut kata hikmah tanpa diawali dengan kata Alkitab, maka hikmah yang dimaksud adalah apa? Al-ilmu. Misalnya Allah berfirman, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberi hikmah, maksudnya ilmu, faqad utiya khairan katsiran, maka sungguh yang diberi kebaikan yang banyak. Ingat loh, tanda orang yang Allah kehendaki kebaikan untuk orang itu adalah bukan yang banyak harta, yang milik Allah ilmu. Masih ingat tadi yang mengatakan may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan orang itu dunianya akhiratnya, Allah kehendaki kebaikannya, yufaqihu fiddin, Allah fahamkan dia terhadap agamanya. Bukannya lebih banyak harta. Harta itu tidak identik kemuliaan. Justru orang itu mulia kalau diberi ilmu. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad juga, Rasulullah mengatakan, Inna Allah Ta'ala yu'ti dina, yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu memberikan dunia dan perhiasannya, keindahan kemewahannya kepada siapa? Allah berikan itu semua. Kepada siapa Allah berikan dunia ini? Rasulullah man la yuhibbu. Diberi Allah dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan juga orang yang tidak Allah cintai. Berarti bukan ukuran dunia, karena bisa didapatkan siapapun, orang beriman, orang kafir mendapatkan itu. Dalam surat Hud Allah berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, dia berusaha mendapatkannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami sempurnakan balasan atas ikhtiar usahanya, tidak merugikan. Wahum fiha la yuhsinuna. Seorang muslim membeli bibit tanaman di tanam depan rumahnya, dia mengucapkan bismillah, mudah-mudahan berkah. Orang kafir beli bibit tanaman yang sama ditanam depan rumahnya tanpa membaca doa, tapi disirami, dipupuk, dirawat, tumbuh di dalam rumah. Ini yang sedang tentu akan disiram dari pupuk, mati itu pohonnya. Itulah dunia Allah adil. Jadi dunia diberikan oleh kepada siapapun yang berikhtiar untuk mendapatkannya.
Kita bimbing hidup kita dengan ibadah, amal kita dengan doa dan tawakal. Tapi hasil kok begini, itu orang kafir nggak kenal Allah, nggak pernah berdoa, tapi sukses hidupnya, masya Allah. Justru kalau orang itu lupa kepada Allah, kata Nabi, Allah buka untuknya pintu-pintu kesenangan untuknya. Dalam hadisnya diriwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mujamnya, Rasulullah menyatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda ma yuhibbu." Kalau engkau melihat Allah memberi apapun kepada seorang hamba yang hamba itu inginkan. Jadi ada seorang hamba Allah itu ingin apa Allah berikan, diberikan kepadanya. Wa huwa muqimun 'ala maksiyatihi, sementara orang itu dalam kemaksiatan kepada Allah, bukan ibadah, dia maksiat tapi Allah beri. Fa inna dzalika minhu istidrajun, sesungguhnya itu hanya istidraj Allah untuknya. Jadi pemberian Allah itu sering kita sampaikan ada dua kemungkinan, bisa berupa nikmat, bisa berupa istidraj. Jadi nggak semua yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat. Akan menjadi nikmat kalau itu menjadi audan lana ila ta'atihi. Kalau apa yang Allah berikan kepada kita menolong kita taat kepada Allah, itu nikmat. Tapi kalau Allah berikan kepada kita harta, kesehatan, justru membuat kita maksiat kepada Allah, itu bukan nikmat, itu istidraj. Maka Allah melarang nabinya untuk cemburu, untuk membelalakan matanya melihat kekayaan orang kafir itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan zahratal hayatid dunya." Jangan engkau, kalau bahasa saya, membelalakkan kedua matamu dengan penuh kekaguman kepada apa yang diberikan kepada mereka sebagai perhiasan di dunia. Dan akan uji mereka itu. Jadi dunia bukan ukuran. Nabi kemudian mengatakan, wala yu'tidina illa man yuhibbu. Namun Allah tidak memberikan agamanya, pemahaman yang baik terhadap agamanya kecuali kepada orang yang Allah cintai. Wa man yu'tidina faqad ahabbahu, dan siapa yang Allah berikan untuknya ilmu, pemahaman yang baik terhadap agama Allah, sungguh Allah telah mencintai dia. Masya Allah, ini hadis. Kalau ditanya lagi nyaman mana mendapatkan harta dengan ilmu, jelas jawabannya untuk dijawab dengan diucapkan. Semangat kita berburu harta jauh lebih besar ketimbang berburu ilmu. Padahal sumber kemuliaan itu adalah bukan di harta, di ilmu. Jadi kalau ada kita temukan dalam Al-Quran, dalam hadis kata hikmah tidak diawali dengan Alkitab, maka al-hikmah dimana al-ilmu. Tapi kalau ada kata al-hikmah dalam Al-Quran diawali dengan Alkitab, misalnya dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin." Dia Allah yang mengutus di kalangan kaum ummiyin. Ummi itu artinya alladzi la yaqra wa la yaktub, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi kebanyakan orang Arab di masa itu adalah yang ummi. Nah, kalau sebutkan keumuman, walaupun tentu tidak semuanya mereka ummi, ada sastrawan pandai membuat karya sastra, tapi kebanyakan mereka adalah ummi. Diutus Allah kepada al-ummiyin itu siapa? Rasulan minhum, seorang rasul di kalangan mereka, ay ma'rufun indahum, yang mereka kenal siapa rasul itu, leluhurnya, nasabnya, akhlak perilaku rasul itu mereka kenal. Jadi rasul bukan orang asing di kalangan mereka. Yatlu 'alaihim ayati, dibaca
tilawatul ayat, membacakan ayat. Makanya dalam surat Qaf ayat 40 Allah mengatakan wa dzakir bil Quran. Antum binasihat siapapun dengan Al-Quran. Bukan kepandaian berretorika berbicara, dengan Al-Quran. Karena Rasul pun pertama kali menyampaikan kepada kaumnya adalah tilawatul ayat, membaca ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakkihi, mentazkiyah, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Dari apa disucikan jiwa mereka itu? Dua. Yang pertama, min khaba'ifil aqidati, dari buruknya akidah mereka. Maka sifatnya orang-orang di zaman itu Allah mengatakan wa ma qadarullah haqqa qadrihi, mereka itu tidak memperlakukan, tidak memuliakan Allah dengan semestinya. Ini akidah yang buruk. Maka Rasul membersihkan akidah buruk itu. Yang kedua, min rada'il akhlaqi, dibersihkan, disucikan jiwa mereka itu dari akhlak yang hina. Karena orang-orang di zaman itu tidak memuliakan manusia, tidak memanusiakan manusia. Digambarkan Allah dalam surat An-Nahl bahwa ketika seseorang di antara mereka mendengar berita tentang kelahiran anaknya yang berjenis kelamin perempuan, jadi ada seseorang dari mereka dengan berita anaknya lahir, sang buah hati lahir, buah kasih mereka itu lahir, dan qadar Allah itu anak lahir dalam keadaan jenis kelaminnya perempuan. Gimana reaksi mereka? Allah mengatakan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, mereka marah murka dengan kelahiran anak yang perempuan itu. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih, mereka tidak berani bertemu dengan kaumnya karena aib yang menimpa dirinya. Ayumsiku alahu, hanya ada satu di antara dua pilihan bagi mereka. Apakah anak perempuan yang lahir itu dipertahankan, dirawat, diasuh, tapi menanggung aib yang dilupa? Atau yang kedua pilihannya apa? Am yadussuhu fit turab, atau anak itu langsung dikubur hidup-hidup. Itu lazim mereka lakukan. Allah berfirman, ala sa'a ma yahkumun, duhai Allah, buruknya sikap mereka itu. Maka ada satu hadis menjelaskan Rasulullah kalau mengajak sholat cucunya, namanya Umamah binti Abil As, putri daripada Zainab, putri Nabi, jadi cucu Nabi, namanya siapa? Umamah binti Abil As. Dibawa ke masjid, dan cucu Nabi perempuan itu diletakkan di atas pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berdiri, tidak akan rukuk, diturunkan. Itu pula ketika sujud masih ada di bawah itu cucu perempuan Nabi. Ketika Rasulullah berdiri, diangkat di atas pundaknya. Beda dengan perlakuan Nabi kepada cucu yang laki-laki, ada Hasan, ada Husain radhiyallahu anhuma yang masih anak-anak. Bahkan sahabat Nabi pernah sahabat bersama Nabi mendapati Rasulullah sujud lama sekali, tak berdiri, tak bangkit dari sujud, sehingga sahabatnya khawatir terjadi sesuatu. Maka ia barangkali mengangkat kepala dari sujudnya, dan ternyata Rasulullah tidak pernah sujud. Dan cucu Nabi itu persis ada di punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sholat, sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, engkau sujud dengan satu sujud yang tidak pernah selama itu ya Rasulullah, kami khawatir terjadi sesuatu pada dirimu, ataukah malaikat Jibril sedang menyampaikan wahyu untukmu? Apa Rasulullah menjawab? Tidak terjadi suatu apapun pada diriku, dan tidak pula Jibril yang wahyu untukku. Hanya saja cucuku ada di atas punggungmu, aku tidak mau
memaksanya turun dari punggung. Masya Allah, saya membayangkan membaca dari sini, kalau antum apa yang melakukan? Hah? Mungkin antum tepuk itu pahamnya, dicubit, tapi sudah berikut sholat lagi. Masya Allah. Pertanyaan adalah kenapa itu laki-laki tahu di bawah, kalau perempuan taruh di atas, di pundaknya, bikin. Sebagai ulama mengambil ibrah dan pelajaran, seolah apa yang dilakukan ini mengisyaratkan bahwa perempuan yang semula dihinakan oleh kaumnya, oleh orang-orang Quraisy itu, bahkan dibunuh hidup ketika mereka lahir, oleh Nabi dijunjung tinggi itu perempuan. Ini sebagai pemahaman para ulama pada haji. Perempuan pun punya hak untuk dimuliakan, karena Allah SWT memuliakan perempuan. Allah SWT berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa yang beramal salih, apakah dia seorang lelaki ataukah dia seorang wanita, dia beramal salih, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kehidupan untuknya, kehidupan yang baik. Ulama mengatakan hayatan thayyibah itu artinya hayatan sa'idatan, kehidupan yang membahagiakan. Sama laki dan perempuan. Imam Ibn apa kalau ayat itu tadi? Wa yu'allimumul kitaba wal hikmah, dan Rasul itu mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah. Ada kata al-kitab diikuti dengan kata al-hikmah. Maka al-kitab di sini maknanya adalah Al-Quran. Al-Quran disebut beberapa sebutan al-kitab. Dari al-kitabu la raiba, maksud Al-Quran. Disebut ke Al-Quran. Ada at-tanzil, ada al-zikra, ada beberapa sebutan termasuk Alkitab tadi. Sedangkan kata al-hikmah, di mana kata Alkitab maksudnya adalah as-sunnah. Sehingga ulama mengatakan fas-sunnatu syaqiqatul Quran. Sunnah merupakan saudara kandung Al-Quran. Kata itu benar, tidak berlebihan. As-sunnah adalah saudara kandung Al-Quran, nggak mungkin dipisahkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Kata Nabi, ketahuilah, sesungguhnya diberikan untuk oleh Al-Quran dan yang semisal dengannya. Apa yang dimaksud oleh Nabi dengan yang semisal dengannya? Ulama mengatakan as-sunnah, yaitu sunnah. Masuk lagi saya, masuk. Atau gimana? Nah, silakan. Ada boleh? Ada cukup. Alhamdulillah. Belum selesai bahasan kita. Memang kalau kita mengkaji ilmu itu ibarat orang berenang di lautan ya. Kalau antum berdiri di pantai itu gelombang begitu besar, antum takut maju ke mana itu. Kalau antum nyebut ke laut itu, masya Allah indahnya terumbu karang di laut. Ini juga begitu. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan berikutnya. Masih bab yang sama ingin kita sampaikan. Ini maksud saya tadi untuk memotivasi. Ramadan sudah berlalu, bahkan Syawal pun akan berakhir. Yang akan kita lakukan adalah setelah Ramadan berakhir, apa yang masih tersisa dalam diri kita dari Ramadan. Semestinya Ramadan menyisakan dalam diri kita sifat istiqomah. Itu pesan yang kita sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan itu bisa kita lakukan. Ikhwani fillah, naktafi bihadza, naltaqi fil qadim bi masyiatillah. Nas'alu al-'afwa wal 'afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna